Puji Tuhan, selamat pagi Oma-Opa yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada. Kita akan mulai ibadah Usinda pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Bersama-sama di dalam ibadah Usinda pada pagi hari ini, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Oma-Opa yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Kasih Allah tak berkesudahan.
kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang akan menolong kita untuk kita boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan dibentangkan pada pagi hari nama Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Ku sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu, firman-Mu, Tuhan. Tiada berubah.
Oma opa yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami mau berdoa, menyembah Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberikan pengertian kami untuk kami lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan, Tuhan yang akan meneguhkan kami. Lewat firman Tuhan, Tuhan yang akan menguatkan kami untuk kami boleh berjalan dengan yakin bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Oma opa yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan. Saya memberi judul Janji Tuhan. Ya, kita buka saja Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai 15. Saya akan bacakan untuk oma opa yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 6 ayatnya ke-13 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Dijanjikan kepadanya. Puji nama Tuhan. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan, kalau oma opa perhatikan di dalam ayat yang ke-13, di sini dikatakan sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Di sini ada suatu interaksi atau komunikasi, dialog antara Abraham dengan Allah. Bagaimana Allah menyampaikan janji-janjinya. Kalau diibaratkan sekarang itu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berbicara kepada kita, entah lewat audio secara langsung ataupun lewat kejadian-kejadian yang kita alami. Tetapi di sini Abraham diberikan janji oleh Allah secara langsung, ya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Di sini Allah bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Oleh sebab itu Allah berani mempertaruhkan dirinya sendiri ketika dia memberikan janji kepada Abraham. Nah, oma opa yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang 14 dikatakan, sesungguhnya aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ya, kita mengerti cerita tentang Abraham, bagaimana Abraham diberikan janji oleh Tuhan bahwa keturunannya akan sangat banyak dan dia akan diberkati dimanapun dia pergi. Kita percaya bahwa Abraham menanti setiap janji-janji Tuhan. Abraham menanti setiap perkataan firman Tuhan yang dia dengar dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri. Dia menanti dengan sabar, dia menanti dengan setia, dan ketika kesetiaan itu teruji, maka janji itu diperoleh oleh Abraham. Nah, oma-oma yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu menepati setiap janjinya yang diberikan kepada kita. Loh, mungkin kita akan berpikir bahwa kapan Tuhan memberikan janji kepada kita? Oma-oma yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita ucapkan, yang kita lihat dalam Alkitab, itu adalah janji-janji Tuhan buat kehidupan oma-opa dan kita semua. Ya, oleh sebab itu
bahwa janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, apapun itu. Janji yang oma opa imani, oma opa percayai, percayalah bahwa janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan selalu menepati setiap janjinya yang diberikan kepada kita. Ya, orang-orang yang percaya lewat firman yang kita dengar dan yang kita hidupi. Amin. Yang firman yang kita hidupi itu akan digenapi dalam kehidupan kita ketika kita menghidupi firman itu. Karena inilah janji Tuhan. Ketika orang yang hidup di dalam Tuhan, setiap langkahnya akan disertai oleh Tuhan. Setiap langkahnya akan diberkati oleh Tuhan. Seperti Abraham, ketika dia diberikan janji oleh Tuhan, janji penyertaan, janji berkat, Tuhan benar-benar memberikannya kepada Abraham. Dan Abraham memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya, Abraham menanti dengan setia setiap janji-janji Tuhan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Jangan pernah jemu-jemu untuk kita menanti setiap janji-janji Tuhan. Abraham menanti setiap janji-janji Tuhan dengan setia. Iman yang harus kita teladani, mungkin di antara oma opa ada yang doanya belum dijawab. Ya, iman seperti Abraham ini yang harus kita teladani. Karena mungkin di antara oma opa ada doa yang belum dijawab, ataupun oma opa sedang berdoa dan butuh jawaban yang cepat. Nah, tetapi Tuhan mau kita orang-orang percaya, baik oma opa maupun saudara-saudara yang menyaksikan tayangan YouTube ini, saya percaya bahwa Tuhan mau kita bersabar dan Tuhan mau kita menantikan setiap doa permohonan kita kepada Tuhan dengan setia. Ya. Dengan setia kita menanti janji Tuhan, dengan setia kita menanti setiap jawaban doa. Jawaban doa kalau di Perjanjian Baru ada 3 jawaban doa. Yang pertama yang pertama ya, Tuhan jawab ya secara langsung. Yang kedua Tuhan jawab tunggu waktu Tuhan. Yang ketiga jawaban yang ketiga adalah tidak. Tidak bukan berarti itu bukan jawaban. Tidak adalah jawaban dari Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang lebih baik, bukan sesuai dengan kehendak kita, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dia lebih tahu rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, rancangan-rancangan yang dibuat oleh Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang membuat hari depan kehidupan kita itu penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, jangan pernah jemu-jemu ketika kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa kita jangan pernah jemu-jemu? Perhatikan ya oma opa yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, perhatikan. Jangan pernah jemu-jemu ketika kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, karena kesetiaan kita seringkali diuji. Amin. Iman kita diuji seperti Abraham, 25 tahun menanti seorang anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia menanti dengan setia. Dan hasilnya apa? Tuhan memberikan. Abraham memperoleh janji yang Tuhan berikan kepadanya. Oleh sebab itu, jangan pernah kita jemu-jemu ketika kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, karena kesetiaan kita seringkali diuji untuk melihat apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau kita menyerah untuk berharap kepada Allah. Apa yang kita pilih? Ketika kita menanti janji Tuhan, ketika kita menanti pertolongan Tuhan, apakah kita tetap percaya ketika ujian waktu itu
ujian waktu, ujian penantian itu, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau kita malahan menyerah dan kita tidak mau berharap pada Allah lagi. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, Om Opa yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita akan tetap percaya kepada Tuhan seperti Abraham. Teladan Abraham, dia tetap menanti Tuhan, menanti jawaban yang Tuhan sediakan buat kehidupan Abraham. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita mau menanti setiap jawaban-jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir di dalam Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, doa orang yang percaya, doa orang yang beriman, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya oma opa yang dikasih oleh Tuhan dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah terlambat. Janji Tuhan akan selalu ditepati dan kita akan memperolehnya. Apabila kita percaya, kita beriman, kita dengan yakin, kita mempercayai semuanya itu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Om apa yang Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Tuhan menolong kita akan satu pujian. Engkau ada bersama Tuhan. bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong
bangsa dan negara kami Tuhan, dalam segala sesuatu yang direncanakan oleh bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah semuanya ada dalam pengaturan Tuhan. Hati setiap para pemimpin yang ada dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan mengendalikan, Tuhan yang akan menolong, berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengatur negara ini Tuhan Yesus. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil, serta jajaran yang ada Tuhan, baik Kepala Keamanan Tuhan, baik Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Kami percaya kiranya Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, sampai yang terendah Tuhan, RT RW, kami percaya kiranya Tuhan yang menolong semuanya Tuhan. Setiap mensejahterakan rakyat Indonesia Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hati yang murni untuk mereka boleh melakukannya Tuhan, karena mereka takut akan Tuhan, karena mereka melakukannya dengan rasa tanggung jawab yang penuh, karena mereka memiliki Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan dalam menghadapi pandemi yang ada, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong mereka, untuk mereka boleh mendapatkan solusi, untuk mereka boleh mendapatkan jawaban, untuk menyelesaikan setiap pandemi yang ada Tuhan. Bahkan masalah-masalah yang lain Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan campur tangan dalam setiap kepemimpinan yang ada Tuhan. Bahkan mereka ketika mereka melakukan segala sesuatu, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Yang bersyukur kepada Tuhan, kami terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pembangunan renovasi yang ada. Kami percaya Tuhan, dalam setiap proses yang ada Tuhan, kami percaya semuanya ada dalam kendali Tuhan. Bahkan dalam setiap hal yang dikerjakan, kami percaya semuanya karena pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap panitia pembangunan yang ada, maupun setiap para pekerja yang ada. Tuhan memberikan hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka boleh menyelesaikan setiap pembangunan yang ada dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi kehidupan mereka, untuk mereka boleh tetap sehat, kuat, meskipun mereka bekerja lelah, tetapi Tuhan yang akan memberikan sukacita, Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kehidupan mereka semua Tuhan Yesus. Kami percaya dana-dana yang dibutuhkan Tuhan untuk renovasi gereja, Tuhan juga yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan cukupkan. Kalau tahap pertama Tuhan sudah cukupkan, kami percaya bahwa tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat, kami percaya Tuhan juga yang akan menolong, Tuhan yang akan menyediakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pembangunan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, dengan penyertaan daripada Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan orang yang percaya dan berharap pada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap para anggota Usinda yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, umur panjang buat kehidupan mereka Tuhan. Untuk mereka boleh senantiasa berharap kepada Tuhan, untuk mereka boleh senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik dalam setiap kegiatan yang ada Tuhan, maupun pekerjaan yang dikerjakan oleh para anggota Usinda yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai setiap harapan, setiap pergumulan mereka, Tuhan yang menolong kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang akan memelihara kehidupan para Usinda yang ada Tuhan, dalam setiap acara-acara yang direncanakan untuk kedepannya Tuhan, dalam setiap ibadah Usinda. Kami percaya Tuhan yang menolong setiap kepengurusan Usinda yang ada Tuhan. Tuhan juga yang akan menolong, memberkati para Usinda yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah berdoa syafaat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar, telinga Tuhan yang tidak kurang tajam akan mendengar setiap seruan doa kami Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami akan menutup ibadah Usinda dengan penuh ucapan
mengucapkan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.